Oke, terima kasih sekali lagi rekan-rekan kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang saya ajak kita untuk lihat di dalam screen kita untuk membahas satu pertanyaan lanjutan sebenarnya pembahasan kita dari Matius pasal yang kelima. Nah, secara khusus kita akan membahasnya di dalam ayat yang ke-31 dan 32. Nah, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, rekan-rekan sekalian, ayat ini seringkali dipahami secara keliru. Saya harus katakan beberapa orang melihat ayat ini, mereka memberikan sebuah kesimpulan bahwa inilah celah untuk bisa melakukan yang namanya perceraian. Jadi kalau misalnya suami tidak cocok sama istri, suami ini cuma berharap kapan ya istri saya ini bisa akhirnya punya selingkuhan. Nah, sehingga ketangkap dan akhirnya saya bisa menceraikan dan saya punya alasan untuk menceraikan istri saya. Ataupun sebaliknya, mungkin yang istri tidak tahan sama suami, berharap supaya suami boleh jatuh dalam dosa perselingkuhan, akhirnya bisa punya alasan untuk melakukan perceraian. Nah, jujur katakan, memang bagian ini bukan bagian yang cukup mudah untuk kita bahas. Beberapa, sekali lagi, orang-orang, banyak sekali bahkan orang-orang yang setuju bahwa ayat inilah satu-satunya celah Tuhan mengizinkan terjadinya perceraian. Tapi apakah maksud dari Tuhan Yesus seperti itu? Atau apakah maksud dari Matius menuliskan bagian itu? Nah, saya mengajak kita untuk jangan punya kesimpulan dulu bahwa betul ini celah untuk kita bisa bercerai dengan pasangan kita. Jangan kita punya pikiran seperti itu, tapi saya ajak kita coba selidiki dulu. Jadi memang saya butuh waktu yang cukup agak sedikit lebih panjang dari biasanya ya, teman-teman sekalian. Nah, di Matius 19 sebenarnya bagian yang panjang dari Matius 5, 31, 32 itu tercatat di dalam Matius 19. Nah, nanti saya sangat menyarankan kalau rekan-rekan sekalian mau mempelajari lebih dalam, di Matius 19 ini adalah versi panjangnya. Nah, sebenarnya hal ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang menjebak Tuhan Yesus. Jadi orang-orang Farisi ini bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Nah, bagi kita yang mungkin tidak mengetahui konteksnya, saya akan jelaskan dulu. Di balik pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang Farisi, mereka punya sebuah pemahaman yang berdasar kepada Ulangan pasal 24. Ulangan pasal 24 ayat 1 mengatakan, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Saya sengaja menggarisbawahi kata tidak senonoh. Nah, tidak senonoh itu apa artinya? Beberapa orang memberikan penafsiran bahwa tidak senonoh itu ya berzina atau melakukan hubungan seksual seperti suami istri begitu, padahal bukan kepada pasangannya. Nah, saya rasa terjemahan atau tafsiran seperti itu adalah tafsiran yang kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kedapatan berselingkuh atau melakukan hubungan seksual seperti layaknya suami istri, hukumannya bukan diceraikan, tapi hukumannya dilempar batu sampai mati. Nah, jadi kata tidak senonoh dalam bagian ini tidak diterjemahkan sebagai perzinahan. Karena hukuman dari perzinahan bukan perceraian, tapi hukuman mati di dalam konteks perjanjian lama. Nah, lalu beberapa orang Yahudi akhirnya mencoba menafsirkan kata tidak senonoh ini apa? Pada waktu kita melihat di dalam Matius 19 ayat 3, kan mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, rupanya rekan-rekan sekalian, di balik pertanyaan itu
sebenarnya ada dua gerakan besar atau dua pemahaman tentang pernikahan. Yang satu diwakili oleh seorang Rabi Syamai. Nah, Rabi ini adalah orang atau guru yang cukup ketat terhadap aturan perceraian. Ketatnya seberapa? Saya kasih contoh beberapa. Salah satunya kalau berzina secara seksual. Nah, lalu yang berikutnya, kalau perempuan itu tidak menutupi rambutnya dari laki-laki lain. Nah, istri yang seperti ini bisa diceraikan. Ini pengikut dari Rabi Syamai. Ada satu lagi yang cukup unik sebenarnya nih ya. Dikatakan kalau wanita itu memutar badannya, lalu dia kelihatan ketiaknya, maka boleh diceraikan. Nah, kalau kita lihat, wih, masa sih alasan kayak begini orang diceraikan kok kayaknya alasan sepele? Tunggu dulu. Itulah yang diajarkan memang oleh Rabi Syamai. Nah, tetapi kalau kita melihat gerakan satunya lagi, yaitu Rabi Hillel, kita akan melihatnya dia adalah rabi yang justru membebaskan perceraian dengan alasan apapun. Kalau misalnya istri masaknya gosong, boleh ceraikan. Istri misalnya masak keasinan atau mukanya nggak disukai, boleh, silakan diceraikan. Ya, kalau istri ini kita udah pulang rumah terus cerewet, ya, boleh diceraikan. Jadi dengan alasan apapun itu boleh menceraikan pasangannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ketika melihat dua gerakan ini atau dua pandangan ini dari dua rabi, menurut Bapak Ibu siapakah rabi yang paling banyak pengikutnya? Saya yakin Bapak Ibu tahu jawabannya. Benar, Rabi Hillel. Karena dia membebaskan terjadinya perceraian dengan alasan apapun, bahkan alasan yang sepele. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu, orang-orang Farisi itu bertanya pertanyaan yang tadi. Apakah diperbolehkan nggak menceraikan istri dengan alasan apa saja? Jadi mereka itu sedang menguji Yesus, apa sih jawaban kamu gitu. Nah, menarik sekali ketika Yesus dicobai dengan pertanyaan ini, dia memberikan jawab. Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikannya mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kira-kira apa sih jawaban Tuhan Yesus terhadap ayat 3? Tuhan Yesus mau bilang, dari sejak dulu aku mendesain pernikahan, itu tidak ada perceraian. Yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu jawaban singkatnya Tuhan Yesus seperti itu. Lalu bagian ini dilanjutkan oleh mereka. Mereka bertanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan jawab, iya ya, benar ya, kok Musa kasih surat cerai ya? Ya berarti memang cerai boleh. Enggak, Tuhan Yesus enggak jawab kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus menjawab, karena ketegaran hatimu. Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Perhatikan, ayat 8 menunjukkan kepada kita desain Allah terhadap pernikahan. Itu tidak ada celah terhadap perceraian. Enggak ada celah sama sekali. Nah, kenapa kok Musa memberikan surat cerai? Begini, saya akan jelaskan sedikit. Zaman itu Bapak Ibu, wanita itu adalah warga kelas 2. Kalau dia tidak mendapatkan surat cerai, maka masa depan dia akan sangat sulit sekali hidupnya. Jadi diberikannya surat cerai untuk memberikan sebuah legitimasi bahwa orang ini sudah tidak dimiliki oleh siapapun. Zaman itu kenapa saya katakan dia wanita adalah warga kelas 2 dan butuh surat cerai? Karena kalau mereka itu sampai menikahi wanita ini tanpa adanya surat cerai, maka wanita ini atau bersama dengan pasangannya akan dihukum mati. Nah, wanita zaman itu jangan kita berpikir seperti wanita zaman sekarang yang bisa mencari kerja sendiri, bisa meniti karir, mempunyai pekerjaan yang baik. Tidak, mimpi seorang wanita cuma satu, memiliki seorang pria yang bisa mengasihi dan merawat dia. Nah, kalau di dalam kondisi seperti itu suami istri tidak diberikan surat cerai, maka yang terjadi paling kasihan adalah wanita ini.
dia hidupnya akan terkatung-katung dan hidup dalam kemiskinan dan tidak ada pekerjaan yang dia bisa lakukan. Begitu. Ketika diberikan surat cerai, maka jelas bahwa ini bukan lagi kepemilikan dari suami itu. Begitu. Nah, terus dikatakan di ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama rekan-rekan bahwa kata yang saya garis bawahi yaitu kecuali karena zina. Ada sebuah catatan yang menarik bahwa Markus dan Lukas tidak mencatat kata kecuali karena zina. Nanti rekan-rekan silakan mengecek sendiri juga bahwa catatan Markus dan Lukas mengatakan bahwa barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zinanya nggak ada, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Yesus ingin mengatakan dalam bagian ini tidak ada celah sama sekali untuk kamu bisa menceraikan pasanganmu, istrimu, atau suamimu. Tidak ada celah. Makanya perhatikan apa respon para murid. Wah, kalau gitu lebih baik nggak usah kawin. Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Karena di dalam benak para murid paham maksud daripada Yesus. Kenapa Yesus mengatakan kalimat itu? Karena Yesus ingin mengatakan bahwa ketika kamu cerai, ketika kamu menikah, tidak ada lagi alasan untuk kamu bisa bercerai. Maka murid-murid respon, ya kalau gitu gak usah kawin kalau gitu. Karena susah banget kan gitu. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama apa maksudnya dari kata kecuali karena zina. Rupanya Bapak Ibu sekalian, kata kecuali karena zina, kan ada dua kata zina nih ya. Yang saya garis bawahi ada dua ya. Tambah yang bawah ini kan 3. Tapi kita lihat aja yang di garis kuning aja. Kecuali karena zina dan ia menjadikan istrinya berzina. Ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya dipakai dua kata yang berbeda. Perhatikan, kalau zina yang pertama ini dipakai kata porneias. Sementara zina yang kedua itu pakai kata moikastai atau kata bedanya moikeia. Tapi bahasa Indonesia diterjemahkannya sama, seolah-olah kata yang sama, padahal kata yang berbeda. Nah, menarik sebenarnya ya, kata porneia sama moikeia atau moikastai ini adalah dua kata yang berbeda. Saya tahu dari mana, salah satu buktinya terdapat dari Matius 15 ayat 19. Perhatikan ya, di sini dibilang dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Di dalam Matius 15, LAI menerjemahkan perzinahan dan percabulan. Sementara di dalam Matius 5 ayat 32, ini seharusnya dua kata berbeda. Maka kalau mengacu kepada Matius 15 ayat yang 19, maka kata yang pertama kecuali karena cabul, ia menjadikan istrinya berzina. Seharusnya dipakai dua kata yang berbeda. Karena kita bisa lihat sama-sama di sini. Poneroi, ini pikiran yang jahat ya. Ini loh pikiran, ini jahat. Tonoi itu pembunuhan. Moikeia, perzinahan. Porneia, percabulan. Tapi dalam bagian ini kita bisa lihat sendiri ya, Matius 5 ayat 32 bahwa penerjemah Alkitab LAI memberikan kata yang sama, padahal seharusnya berbeda. Nah, sekarang kita sampai kepada pertanyaan, kalau gitu bedanya apa sih moikeia sama porneia? Nah, di dalam segala kemungkinan yang ada, saya menawarkan satu solusinya adalah porneia itu adalah perzinahan yang terjadi sebelum pernikahan. Sementara moikeia itu adalah perzinahan yang terjadi di dalam pernikahan. Kenapa saya mengatakan porneia? Ini porneia dalam kasus Injil Matius. Kenapa saya katakan perzinahan sebelum pernikahan? Karena pada waktu Matius menuliskan bagian ini, baik itu pasal 5 dan pasal 19,
Dia teringat oleh sebuah peristiwa. Sekali lagi saya berikan tekanan bahwa Markus dan Lukas tidak mencatat kecuali karena zina. Artinya tidak ada celah untuk seseorang bercerai. Tapi Matius sengaja menambahkan kata kecuali karena zina, karena sebenarnya dia mengingat sebuah peristiwa. Kalau saya duga. Peristiwa apa? Ingatkah kita, yaitu peristiwa tentang Yusuf. Perhatikan Matius 1 ayat 19, dikatakan apa? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Sebenarnya bahasa aslinya bukan tulus hati, tapi karena Yusuf ini adalah orang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Berarti kalau kita lihat dari kalimat ini, perbuatan Yusuf menceraikan Maria itu baik atau tidak? Baik. Tentu baik dong, karena dikatakan karena Yusuf ini adalah orang yang benar, maka dia mau menceraikan Maria. Artinya Matius memandang bahwa menceraikan Maria yang mengandung, kan di pikiran Yusuf itu bukan anak dia. Jadi pikiran Yusuf berpikir ini anaknya pria lain. Makanya aku mau ceraikan dia diam-diam. Zaman itu orang dalam masa tunangan boleh hidup bersama, tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Semua orang mengenal bahwa Yusuf punyanya Maria, Maria punyanya Yusuf. Maka karena Yusuf adalah orang benar, maka dia mau menceraikan Maria diam-diam. Nah, bagaimana kita bisa menggabungkan dua ayat ini? Maka Matius perlu menambahkan kecuali karena zina, kecuali karena porneia. Maka kata porneia itu sendiri adalah perzinahan yang dilakukan sebelum pernikahan. Jadi Yusuf mau menceraikan Maria, kenapa? Karena Yusuf berpikiran bahwa Maria bersetubuh dengan pria lain, sehingga memenuhi kriteria untuk aku harus pisah dengan dia. Jadi kita bisa dapat ya pemahaman bagaimana porneia ini diartikan terjadinya sebuah perzinahan sebelum pernikahan. Nah, sebenarnya pada waktu Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan kepada banyak orang, terutama di dalam Yohanes 8 ayat 41, di sana dikatakan bahwa kami tidak dilahirkan dari zina. Kami ini maksudnya adalah orang banyak itu, orang-orang Yahudi. Dia menjawab Yesus bahwa waktu itu ada isu, teman-teman, bahwa Yesus ini kan lahir dari Maria, tapi tanpa bapak. Berarti pikiran mereka, pikiran orang banyak waktu itu, Yesus ini adalah hasil persetubuhan dengan pria lain yang bukan Yusuf. Makanya kata yang dipakai di sini juga adalah porneia. Jadi orang-orang Yahudi tahu ketika menggunakan kata porneia itu adalah perzinahan yang terjadi sebelum pernikahan. Sehingga saya ingin katakan bahwa bagian ini bukanlah celah untuk kita bisa menceraikan pasangan kita ketika kita menemukan kasus perzinahan. Kecuali karena zina, kita harus pahami sebagai bentuk perzinahan atau melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan. Nah, sebagai kesimpulan saya, apa pesan Yesus tentang pernikahan? Yang pertama, Tuhan Yesus menekankan hubungan yang permanen di dalam pernikahan. Sekali menikah, selamanya bersama dengan pria atau wanita itu. Yang mengakhiri sebuah pernikahan itu bukan perceraian, tetapi kematian. Kematian. Kenapa saya bilang permanensi dari pernikahan? Karena perhatikan ya, di dalam Matius 5 ayat 32, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Perhatikan kalimat berikutnya, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Artinya begini, di hadapan Tuhan misalnya, si A ini laki, si B adalah wanita. Mereka sudah dipersatukan dalam pernikahan.
Nah, akhirnya si A sama si B pisah, cerai. Di mata Tuhan, mereka tetap adalah pasangan, sekalipun sudah ada surat cerai. Maka yang terjadi ketika si B kan wanita, ketika B ketemu pria lain, itu sudah dianggap sebagai sebuah perzinahan. Karena apa? Karena dia setianya harusnya kepada si A, karena sudah dipersatukan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak memberikan satu celah untuk bisa menceraikan pasangan. Dia menekankan hubungan yang permanen di dalam pernikahan. Kecuali pasangan itu meninggal dunia, kita baru boleh diizinkan dalam firman Tuhan untuk menikah kembali. Dan yang kedua, penekanan yang saya harus katakan bahwa tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk perceraian. Semoga apa yang saya bagikan ini boleh menolong kita memahami kecuali karena zina. Jadi kita tidak lagi memakai satu bagian ini untuk mengatakan ini loh celah bagi saya untuk bisa melakukan perceraian. Semoga ini boleh memberkati setiap kita.